Oke, jadi minggu lalu kita review sedikit. Minggu lalu kita berbicara tentang peta geografis Afrika untuk melihat bagaimanakah sejarah kebudayaan dan politik ekonomi di Afrika, terutama sejak masa kolonial. Ya, dan kita sudah melihat bagaimana benua Afrika yang cukup besar itu, yang sangat besar itu, di dalam sejarah mereka ternyata terbagi habis ya untuk eh, pertarungan kekuasaan dari bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan kekayaan sumber daya alam di Afrika. Ya, lalu kemudian kita bisa melihat bahwa peta geografis yang kita dapatkan itu dia terbagi-bagi menjadi peta ideologis. Peta ideologis artinya eh, ideologi-ideologi dari bangsa-bangsa Eropa yang masuk itu cukup mempengaruhi, termasuk di dalamnya kekristenan yang menyertai proses kolonialisasi di Afrika. Ya, nah dari situ kita bisa kemudian melihat ada cikal bakal terbentuknya satu gerakan pembebasan politik yang juga mempengaruhi gerakan keagamaan di Afrika terlibat di dalamnya. Jadi berdirinya African Initiated Churches atau African Independent Churches atau AICS itu tidak terlepas dari konteks sosial politik ekonomi yang terjadi di Afrika. Jadi ada pertautan yang sangat kuat antara eh, gerakan-gerakan pembebasan secara politik yang kemudian juga mempengaruhi agama-agama dan terlebih khusus karena kita berbicara tentang pemikiran teologi Kristen, maka kita berbicara tentang bagaimanakah konstruksi teologi Kristen di Afrika itu sangat dideterminasi atau dipengaruhi oleh uh, perkembangan sosial politik, terutama gerakan pembebasan dari kolonial. Oke, itu sekilas percakapan kita minggu lalu. Nah, minggu ini atau hari ini kita akan berbicara tentang teologi Afrika. Ya, ya. Oke, jadi teologi Afrika itu bukanlah seperti teologi Eropa, walaupun juga ada kemiripannya, tetapi teologi Afrika itu dia tidak di, dikonstruksikan secara rigid, secara ilmiah uh, oleh pemikir-pemikir yang ada di kampus-kampus terkenal dan kemudian mereka hanya duduk menulis, tetapi teologi Afrika dibangun atau dikonstruksikan dari pergolakan sosial politik ekonomi yang berlangsung selama ratusan tahun ya sejak kolonialisasi di benua Afrika. Dan oleh karena itu maka kalau kita melihat apa yang kita bicarakan minggu lalu, African Initiated Churches atau African Independent Churches itu merefleksikan satu bukan hanya satu gerakan sebagai gerakan sosial keagamaan, tetapi gerakan sosial keagamaan itu sangat digerakkan, sangat dimotivasi oleh pemikiran-pemikiran teologi pembebasan. Jadi kita tahu nanti kalau kalian mempelajari atau sudah mempelajari mengenai ragam teologi, pemikiran teologi, maka kita tahu bahwa uh, teologi pembebasan yang dipopulerkan oleh seorang teolog Katolik Gustavo Gutierrez dari Peru itu sebenarnya memberikan semacam amunisi ya kepada uh, bangsa-bangsa lain yang menerima kekristenan di dalam konteks kolonialisasi. Jadi mereka pertama-tama melihat bahwa kekristenan itu
memberikan kesempatan kepada mereka untuk, keluar dari kungkungan kebudayaan lokal mereka dan berinteraksi dengan masyarakat global, ya, yang waktu itu direpresentasikan oleh masyarakat Eropa. Mereka kemudian bisa melihat dunia bahwa ternyata ada bangsa-bangsa yang berbeda dengan mereka, dengan tingkat peradaban, dengan tingkat kecanggihan teknologi, dengan tingkat kebudayaan, dengan ragam kebudayaan, dengan bahasa yang berbeda dengan mereka. Ya, bahwa konteks kemajemukan itu sudah mereka pahami sebab mereka sendiri hidup di dalam konteks yang majemuk, tetapi secara fisik mereka tidak melihat ada perbedaan. Sehingga dunia yang mereka pahami itu adalah dunia yang seperti mereka lihat secara fisik, ya. Nah, ketika mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa Eropa yang berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, secara fisik sama sekali berbeda, belum lagi dalam bahasa, ya, dan kemudian dalam berbagai macam ekspresi, cara makan, cara berbusana, cara berinteraksi di antara sesama manusia, cara berpikir, ya. Nah, semua itu memberikan kesempatan kepada orang-orang Afrika untuk melihat bahwa there is something different, ya, than, themselves gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari diri mereka gitu. Jika selama ini mereka hanya melihat, ya ternyata benua yang besar ini, rata-rata semua orangnya punya ciri-ciri yang sama ya. Bahasa mungkin berbeda antara suku yang satu dengan yang lain, corak budaya mungkin berbeda ya, tetapi mereka melihat secara fisik mereka semua sama, ya, kulit gelap, rambut keriting, ya, kemudian ya seperti itulah. Tapi ketika bangsa Eropa menduduki wilayah mereka, maka ada satu kesadaran baru yang muncul di antara mereka, ya, bahwa ternyata ada kelompok-kelompok manusia yang berbeda. Nah, hal yang sama sebenarnya dialami oleh bangsa-bangsa Eropa, ya, yang karena semangat ekspansi ekonomi, kemudian mereka pergi berlayar dan sampai di benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Mereka juga sebenarnya mengalami cultural shock, ya, bahwa ada orang-orang dengan kebudayaan, dengan fisik yang berbeda dengan mereka, ya. Nah, tetapi bagi orang-orang Eropa itu adalah konsekuensi dari ekspansi ekonomi dan karena itu maka mereka ingin supaya ekspansi ekonomi itu semakin menguntungkan, maka mereka perlu mempelajari bangsa-bangsa di mana mereka menduduki wilayahnya. Ya, dan karena itulah maka kita melihat kajian-kajian dari Eropa itu sangat kuat, ya, terutama dari antropologi. Orang-orang Eropa mempelajari kebudayaan orang-orang Afrika, orang Asia, orang Amerika Latin, ya, untuk bukan sekedar untuk ingin tahu, tetapi untuk tujuannya